Selatan Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Tentunya masih menemani Anda di acara
Nusantara Malam Perempat. Sebentar ada silang Sobat Budaya akan kami hadirkan live dari Kabupaten Maros, tepatnya di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros akan menghadirkan apresiasi KPD Award 2023. Baik, Sobat Budaya, kita akan mencoba tersambung dengan rekan saya, Fitriani Rahman, langsung dari Kabupaten Maros akan menghadirkan informasi dan sekaligus menyajikan siaran langsung dari Gedung Serbaguna Kabupaten Maros. Silakan rekan Fira. Rekan yang ada di studio, baik di kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam rangka KPID Award atau penganugerahan anugerah penyiaran Sulawesi Selatan KPID Award yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna pemerintah Kabupaten Maros dan sudah dihadiri juga oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI. Dan kita akan segera menyaksikan dan juga mendengarkan malam anugerah untuk penyiaran malam hari ini dari Kabupaten Maros. Dan pendengar juga ingin kami sampaikan dalam rangka malam anugerah penyiaran Sulawesi Selatan atau KPD Awards 2023 ini diselenggarakan dengan didukung oleh seluruh lembaga penyiaran dan disiarkan langsung melalui kanal RRI Makassar dan juga beberapa stasiun televisi lainnya. Kehadiran insan penyiaran di malam hari ini di dalam Gedung Serbaguna pemerintah Kabupaten Maros juga ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Makassar, dan kita akan mendengarkan satu persembahan dari salah seorang guestar mengawali kegiatan KPD Award malam ini. Membuatmu jatuh hati kepadaku, telah kutuliskan sejuta puisi untuk yakinkanmu membalas cintaku. Bisa ya? Haruskah ku mati karenamu? Beautiful. Terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan denyut nadi jantungku tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Adakah keikhlasan dalam palung jiwamu mengetukmu? Ajarkanmu bahasa perasaan hingga hatimu tak lagi membeku. Tiadakah ruang di hatimu untukku yang mungkin bisa untuk ku singgahi? Hanya sekedar penyejuk
Baru saja kita mendengarkan live perform dari Olivia Rosa dan saatnya sekarang kita akan mengikuti rangkaian dari Malam Anugerah Penyiaran Sulawesi Selatan ke-18 tahun dan mengangkat tema untuk malam hari ini, digitalisasi penyiaran menopang ekonomi hijau Sulawesi Selatan. Dan langsung saja kita akan mengikuti lagi. Ya, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, pendengar. Hadirin, dipersilahkan duduk kembali. Setelah live perform tadi dari Olivia Rosa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, di kesempatan ini juga akan disusul nantinya dengan opening call saat sekarang dari Andi Muhammad dan Idul Fitri ya. Ya, sebentar kita akan mengikuti pembacaan doa saat ini. Nah, Ratu Salima dan Muhammad Ibrahim yang memandu malam hari ini pelaksanaan Malam Anugerah KPID Award di Kabupaten Maros. Dan pendengar, selain tentunya PJ Gubernur Sulawesi Selatan dari Bapak Dr. Bahtiar Baharudin, kita juga hadir nampak di sini dari para tokoh-tokoh Sulawesi Selatan dan juga mereka yang pernah berada di KPID atau mantan pengurus komisioner KPID di beberapa tahun sebelum ini. Dan ini adalah perayaan KPID Award untuk periode terakhir di periode KPID Award untuk tahun ini, dan tentunya KPID Award untuk tahun depan dengan komisioner yang baru. Bupati Maros Haidir Syam dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Irfan AB turut hadir. Nampak juga beberapa tokoh dari luar
Kabupaten Maros dan juga Kota Makassar, dari Luwu, dan beberapa tentunya dari KPI Pusat dan juga Dewan Juri yang hadir, yang tentunya melakukan seleksi pelaksanaan KPID Award ini. Direktur Bank Sulselbar diwakili oleh pimpinan cabang utama Makassar. Para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Kita ucapkan juga kembali selamat datang untuk para insan penyiaran Sulawesi Selatan. Anggota DPRD yang sempat hadir. Dan serta seluruh hadirin tamu undangan yang kami hormati. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian, malam hari ini luar biasa sekali Baim. Karena kenapa? Kita juga malam hari ini dibantu dan disupport oleh beberapa perusahaan-perusahaan ataupun baik di daerah maupun perusahaan swasta yang ada Betul di sekali. Provinsi Sulawesi Jadi Selatan. kita mengucapkan sangat-sangat berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bank Sulselbar, ada VSI, ATVSI, dan juga terima kasih banyak untuk Kala Group. Oke, luar biasa sekali ya malam hari ini Baim. Karena ini tuh di KPID Award 2023 adalah pertama kali diadakan di luar kota Makassar. Pertama kali, Ya. luar biasa, tepuk tangannya dulu dong. Dan kita berada di daerah yang punya geopark. Ini masuk salah satu geopark yang diakui oleh dunia, Kabupaten Maros. Tepuk tangan dulu dong untuk Maros. Ada geopark Maros Pangkep ya Pak Bupati ya. Betul. Yang baru saja diakui oleh UNESCO. Luar biasa. Intinya kalau kita berbicara soal Maros, banyak lah ya tempat-tempat wisata yang bisa kita datengin di sini. Betul. Dan tentunya ini tuh karena di Maros itu masih banyak wisata alam yang bisa kita eksplor. Banyak yang hijau-hijau nih di Kota Maros. Hijau-hijau karena tema kita malam hari ini hijau-hijau juga kan? Betul. Tapi hijaunya ini lain nih. Hijau apa tuh? Malam hari ini tentunya kita akan mengangkat tema digitalisasi penyiaran menopang ekonomi hijau Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, luar biasa. Intinya kita sangat-sangat ya respect lah ya udah diundang ke sini. Dan ini udah ke-18 ya diadakan ya. Betul. 18-nya itu ada plusnya. Nggak ada plus-plusnya ya. Ini 18 aja. Maaf. Maaf ya kalau Baim agak di luar. Oke, baik. KPI ini baik. Oke lah kalau begitu ya. Kita akan langsung masuk ke inti acara pada malam hari ini yang tadi Ratu sudah sebutkan ada banyak banget ya Kak Ratu ya. Betul, tapi sebelum memulai acara kita pada malam hari ini kita untuk agar acara kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Marilah kita bersama-sama berdoa dan tentunya akan dipimpin langsung oleh Bapak Andi Muhammad Idul Fitri. Kepada Bapak kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, saatnya untuk pembacaan doa yang akan dipandu oleh Andi Muhammad Idul Fitri SIP. Pendengar, pelaksanaan kegiatan KPID Award 2023 yang ke-18 tahun ini tentunya mengangkat tema digitalisasi penyiaran menopang ekonomi hijau Sulawesi Selatan. Dan baru pertama kalinya KPID Award diselenggarakan di luar kota Makassar. Hadirin yang kami hormati, mari kita berdoa bersama demi berkahnya acara kita pada malam hari ini. Doa kami pimpin dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah Tuhan kami, pada saat ini
kami hadir dan Engkau telah menghimpun kami di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros dalam suatu rangkaian acara penganugerahan KPID Awards ke-18 oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Tiada harapan serta dambaan kami melainkan mengharapkan berkah dan ridha-Mu selalu menyertai kami dengan menadahkan tangan untuk memohon kepadamu ya Allah. Untuk itu berikanlah keberkahan serta ridha-Mu dalam acara kami pada malam hari ini. Allahumma ya Allah, jadikan momen ini sebagai langkah maju akan memacu dan mendukung percepatan pembangunan daerah tercinta ini, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami dan para pemimpin daerah kami pada saat ini untuk terus berbuat dalam meningkatkan pembangunan di daerah tercinta ini. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kami, para pemimpin kami dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, menuju masyarakat dan daerah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah Tuhan Maha Pengampun, lagi Maha Pemaaf. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para guru-guru kami, serta ampunilah dosa, kesalahan para pemimpin kami, para pahlawan kusuma bangsa kami yang selalu tunduk dan patuh serta istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Terimalah dan kabulkanlah segala doa dan pinta kami ini, karena sesungguhnya hanyalah Engkau satu-satunya tempat kami menggantungkan segala harapan serta segala permohonan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita mendengarkan Muhammad Andi Idul Fitri memimpin doa dengan cara Islam tentunya di kesempatan malam anugerah penyiaran Sulawesi Selatan KPD Awards 2023 yang ke-18 di Kabupaten Maros. Dan kembali MC memandu kegiatan malam hari ini. Kita sudah mengawali dengan Indonesia Raya dan juga doa, dan kembali lagi Ratu Salima dan Muhammad Ibrahim memandu pelaksanaan acara KPID Award 2023. Dan dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka KPID Award telah dilakukan penilaian terhadap produksi siaran dari berbagai lembaga penyiaran yang berkesesuaian dengan tema yang diangkat mengenai digitalisasi penyiaran menopang ekonomi hijau Sulawesi Selatan. Dan pendengar, kehadiran para tokoh Sulawesi Selatan ikut memeriahkan malam hari ini pelaksanaan KPD Award yang pertama kalinya dilaksanakan di luar kota Makassar. Dan ini adalah juga support dari Bupati Maros untuk melaksanakan kegiatan ini di Kabupaten Maros. Dari Komisioner KPID Sulawesi Selatan disampaikan bahwa latar belakang menjadikan Kabupaten Maros menjadi tuan rumah pelaksanaan KPID Award kali ini adalah karena Kabupaten Maros termasuk adalah kabupaten yang sangat mensupport dengan kehadiran pemerintahnya, mensupport
kehadiran lembaga penyiaran dan juga terus mengembangkan potensi-potensi lingkungan yang ada. Diawali juga dengan panorama yang indah, kunjungan masyarakat yang semakin banyak ke daerah Ramang-Ramang, dan Karts ini menjadi daya tarik sehingga kemudian mendapatkan penghargaan dunia dari UNESCO sebagai Geopark Maros Pangkep. Ya, dan inilah kemudian yang menjadi daya tarik tersendiri sebagai pemilik dari kekayaan alam dan diakui oleh dunia. Dan pendengar, itu tentunya kehadiran dari tokoh-tokoh lembaga penyiaran juga yang hadir, bukan hanya dari Kota Makassar tetapi seluruh Sulawesi Selatan. Ini tentunya memberikan warna yang berbeda di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan tentunya sambutan dari Ketua KPID Sulawesi Selatan sebagai panitia pelaksana kegiatan KPD Award, Irwan Ade Saputra, SIP MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin. Yang terhormat, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebetulan alhamdulillah diwakili oleh Kanda Irfan Abe yang punya Maros juga ini, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Bupati Maros, Kanda Haidir Syam, Bapak Penjabat Bupati Sinjai, Bapak TR Fahsul Fala, Ibu Wakil Bupati Maros, Haja Suwartina yang selalu menemani kami dari perjalanan KPD Award ini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Yang terhormat Bapak Sekdalu Utara, Bapak Armadi, Porkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, yang diwakili, mohon maaf kami tidak bisa sebut satu persatu. Dirut Bang Sulselbar dan atau yang diwakili, hadir juga rekan kami Ketua KPID Banten, jauh-jauh dari Banten, Bang Haris, selamat datang di Sulawesi Selatan. Ketua KPU, Bawaslu, Ketua KIP Sulsel, lembaga terkait, kami juga hadir di tengah kami yang selalu menemani kami. Izin Pak Gub, ada Bapak Tautoto asisten 3 ini yang selalu menemani kami, tempat kami konsultasi curhatnya KPID. Bapak termasuk juga Bapak Kadis Kominfo Andi Winarno, dan juga Bapak selain sebelum Pak Andi Warno ada Dr. Anson Padolo. Beliau sekarang Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Ini juga tempat curhat kami dulu sebelum Pak Andi Winarno. Porkompimda Maros, Bapak Ketua DPRD Maros, Kadis Kominfo Provinsi, Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, teman-teman insan penyiaran yang sempat hadir pada hari ini dan seluruh undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami melaporkan, sebelum melaporkan saya mau komplain sama MC. Maros ini tidak jauh. Tadi Pak Bupati, kenapa bisa Maros jauh? Jauh-jauh dari Maros ini dekat. Buktinya tadi protokoler tanya Pak Gub sudah berangkat dari Urujab, 5 menit kemudian sudah tiba di tempat ini. Maros ini dekat. Kebetulan saya juga orang Maros, jadi Maros jangan jauh-jauh, itu dari Makassar. Alhamdulillah. KPID Award ini merupakan, izin saya ada Pak Aswar Hasan, Komisioner KPI Pusat periode 2020-2023. Beliau salah satu penggagas KPID Award pertama di Indonesia dan kemudian diikuti oleh seluruh
KPID se-Indonesia. KPID Sulawesi Selatan sudah 18 tahun dan salah satu prakarsanya adalah Bapak Asarul Hasan. Itu adalah yang menjadi inspirasi KPID Award di seluruh Indonesia dan bahkan tiap tahun diadakan oleh KPI Pusat. Terima kasih banyak Pak Asarul Hasan masih sempat hadir di tengah-tengah kita. KPID Award 2023 adalah KPID Award ke-18 sekaligus pengabdian terakhir Komisioner KPID Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2023. Kami akan berakhir hari ini. Hari ini kami berakhir kepengurusannya tanggal 17 Oktober dan alhamdulillah terima kasih Pak Gubernur sudah menandatangani lagi perpanjangannya. Alhamdulillah. Terima kasih kado luar biasa dari Pak Gubernur hari ini hadir di sini bersama kita dan kemudian menambah lagi nafasnya komisioner yang ada. Terima kasih banyak. Insan penyiaran di Provinsi Sulawesi Selatan kami ada logonya banyak sekali. Izin Pak Gubernur, ada 116 lembaga penyiaran yang masih eksis, baik lembaga penyiaran berjaringan lokal dan juga lembaga lembaga penyiaran publik dan juga berlangganan, ada TV kabel dan lain-lain. Semuanya eksis alhamdulillah walaupun di tengah konvergensi industri penyiaran hari ini dengan gempuran media digital, ya 116 ini alhamdulillah masih senantiasa eksis dan ikut berpartisipasi dalam KPID Award sampai hari ini. Seluruh penerima award malam hari ini yang sudah dinilai oleh tim juri adalah mereka yang selama setahun kurang lebih kami punya catatan, kami sampaikan juga kami punya tim monitoring yang kerjanya nonton TV dan dengar radio tiap hari. Ini adalah salah satu apresiasi bagi mereka, lembaga penyiaran, teman-teman penyiaran. Setiap tahun kami memberikan apresiasi kepada mereka terhadap apa yang dilakukan tentu sesuai dengan P3SPS atau sesuai dengan regulasi yang ada di KPID Provinsi Sulawesi Selatan. Kurang lebih sebulan persiapan kami dan terima kasih banyak kepada Kabupaten Maros, Bapak Haidir Syam yang pertama kalinya sejak 18 tahun izin Pak Aswar, 18 kali perlaksanaan KPID Award ini pertama kali dilaksanakan di luar Makassar. Akhirnya kami punya effort lebih kuat karena betul-betul dukungan dari Bapak Bupati dan Bapak Ibu Wakil Bupati yang tidak pernah henti-henti mengabarkan kami. Apalagi masalahmu? Tadi bayangkan di gedung ini saya jam 7 hadir di sini, Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati 7.15 sudah ada di sini. Panitia bahkan belum ada. Tadi pagi Pak Bupati menelpon, "Adek, apa masalahmu, Dek? Bagaimana persiapanmu?" Kami tidak mendapatkan perhatian yang luar biasa selama KPID ini dan itu ada di Maros. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada seluruh yang sudah mensupport kegiatan ini. Ada Bang Sulselbar, ATPSI, lembaga-lembaga penyiaran, ada Kalak Group dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang senantiasa hadir memberikan kami, membersama kami selama kurang lebih 3 tahun perjalanan teman-teman kami di Komisioner Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mau perkenalkan dulu teman-teman kami, mungkin bisa ada di depan. Bapak Abdi Rahmat, Wakil Ketua KPID Provinsi Sulawesi Selatan, saya berharap di depan. Ini dalam rangka endorse Pak Gubernur, ini seleksi lagi nih Kodong. Jadi ya Bapak Matewakan izin, Pak Rizwan Samuksin, Pak Andi Muhammad Ilham, Siti Hamidah, Nurbanani Fitri, Suyuti, mohon izin berada di depan memperkenalkan kami. Mereka adalah yang selama ini mempenggawangi lembaga penyiaran di Sulsel dan Andi Muhammad Ilham, VSI. Inilah persembahan kami di ujung periode kami dan semoga ini menjadi
bagian yang terpenting untuk eksistensi penyiaran di Sulawesi Selatan. Terima kasih, kami dari KPD Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf jikalau sesuatu ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mengikuti laporan dari Ketua KPID Provinsi Sulawesi Selatan, Irwan Ade Saputra, yang didampingi oleh 6 komisioner lainnya. Dan juga pendengar, kita nanti kembali juga akan menyaksikan tentunya berbagai hasil dari seleksi produksi lembaga penyiaran yang mengikuti kegiatan KPD Award malam hari ini. Dan siapakah gerangan kiranya nanti yang akan mendapatkan trofi dari sekian banyak kategori yang dilombakan dalam rangka KPD Award? Tentunya ini akan kita ikuti terus di malam hari ini. Tadi Ketua KPID Sulawesi Selatan juga sudah menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Maros sangat besar memberi support terhadap penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya perkembangan penyiaran yang ada di Kabupaten Maros. Dan rupanya lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten Maros ini terus berkembang juga karena respon positif dari masyarakat dan besarnya animo masyarakat terhadap keingintahuan terhadap informasi, hiburan dan berita. Dan juga di malam ini nampak MC hadir dengan pakaian hitam-hitam dan dengan latar hijau. Ini mungkin bersinergi dengan tema yang diangkat tentang ekonomi hijau. Pendengar, hal yang paling penting lagi untuk Anda ketahui bahwa Geopark Maros Pangkep yang kemudian mendapatkan pengakuan dunia ini adalah bagian dari keindahan alam yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Dan kita akan mendengarkan sambutan dari Bupati Maros, Bapak AS Haider Syam, yang tentunya akan memberikan sambutannya di kesempatan malam hari ini dalam rangka sebagai tuan rumah pelaksanaan KPD Awards 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi salli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin, yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua. Di tengah beliau sebagai pejabat gubernur, juga sebagai dirjen. Alhamdulillah ini punya jadwal acara yang sangat sibuk, tapi alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua di acara KPID. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi E Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Andi Muhammad Irfan Abe. Yang saya hormati para Forkopimda Provinsi Selatan atau yang mewakili, hadir Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan yang mewakili Pangdam 14 Hasanuddin dan seluruh Forkopimda Provinsi Selatan. Yang saya hormati pejabat Bupati Sinjai, yang saya hormati para perwakilan Bupati dan Wali Kota yang alhamdulillah hadir di Kabupaten Maros. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Maros yang senantiasa mendampingi saya dalam berbagai aktivitas. Ya alhamdulillah. Yang saya hormati seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Maros, ini Pak PJ Gubernur,
Forkopimda kami ini lengkap semua. Tidak diwakili, semuanya lengkap hadir di tengah kita semua. Yang saya hormati Ketua KPID Provinsi Selatan beserta seluruh jajaran komisioner KPID Selatan. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Provinsi Selatan dan Kepala Dinas Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ketua Komisi Informasi Publik, yang saya hormati Ketua KPU Sulawesi Selatan, Bawaslu, dan Kabupaten Maros, para insan media yang sempat hadir, Bapak Sekda Kabupaten Maros, Sekda Lu Utara, dan alhamdulillah juga di tengah-tengah kita hadir Ayahanda Aswar Hasan. Ya, beliau ini adalah guru saya di Sospol dan alhamdulillah beliau adalah tokoh media dan KPID yang kita doakan semoga sehat selalu. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah, Pak Camat, Pak Lurah yang hadir di tempat ini, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini saya yang sangat bahagia. Di acara KPID Award ini, di mana Kabupaten Maros ini terpilih sebagai penyelenggara KPID Award yang ke-18. Ya, ini tadi disampaikan baru pelaksanaan KPID Award di sini. Bukan karena Ade ini orang Maros sehingga nepotisme, tidak. Tapi ini saya yang minta ke KPID, semoga kegiatan KPID Award ini ada di Maros. Selain persembahan saya buat teman-teman KPID, sebenarnya acara ini adalah persembahan buat teman-teman insan media yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Indonesia, yang alhamdulillah berkat dukungan teman-teman media sehingga Kabupaten Maros bisa mendapatkan penghargaan Geopard UNESCO Global Geopard di bulan September kemarin. Ini karena dukungan teman-teman media yang memberitakan, menyiarkan, membantu menginformasikan bahwa ada kawasan Geopard Maros Pangkep yang insya Allah kita jaga, kita lestarikan, dan kita jadikan sebagai kawasan UNESCO Global Geopard. Olehnya itu pada kesempatan kali ini saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maros dan masyarakat Kabupaten Maros mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan-insan media yang turut membantu menginformasikan hal-hal yang baik yang terjadi di Kabupaten Maros, dan saya yakin yang hal-hal yang baik yang ada juga di kabupaten-kabupaten lainnya dan di provinsi yang kita cinta ini. Pada kesempatan kali ini kami juga ya sangat senang tema yang diangkat adalah salah satu bagaimana kita bisa mewujudkan ekonomi hijau yang sangat pas dengan Kabupaten Maros dengan ditetapkannya sebagai kawasan Geopard dunia dan World Biodiversity. Jadi alhamdulillah Kabupaten Maros ini hampir purna penghargaan terhadap lingkungan yang didapatkan. Kami sudah mendapatkan UNESCO Global Geopard, kami juga mendapatkan Geopard Biodiversity. Kalau di kawasan Taman Nasional, penghargaan dari UNESCO untuk perlindungan flora dan fauna. Kami juga alhamdulillah mendapatkan hadiah Kalpataru buat para pejuang kami di bidang lingkungan, yakni Saudara Iwan Dento, dan juga alhamdulillah secara berturut-turut kami tetap mempertahankan Piala Adipura, dan terakhir kami masuk di 5 besar untuk Proklim Lestari, proklim yang menjaga lingkungan yang sangat tinggi di Indonesia, alhamdulillah. Ini semua platform ekonomi hijau ini sangat kita dukung, dan saya juga sangat bahagia sekali. Sekarang Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan ini terus membantu dan menggerakkan kami untuk berjuang di platform ekonomi hijau ini dengan gerakan-gerakan pertanian, menanam cabai, menanam pisang,
dan berbagai gerakan-gerakan pertanian yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur, insya Allah kami dari Kabupaten Maros terus memberikan dukungan yang positif terhadap berbagai kebijakan-kebijakan program prioritas dari Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada segenap pelaku insan siaran di Sulawesi Selatan, baik radio maupun televisi, berkenan ke wilayah kami, berkenan ke Ramang-Ramang dan Sungai Putihnya, ke Bantimurung dengan air terjunnya, atau ke PTB Pusat Kuliner Maros yang malam ini bisa menikmati aroma kopi di jantung kota Maros. Kami sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur bahwa Kabupaten Maros ini punya 53 desa wisata. Jadi alhamdulillah kalau mau pergi berwisata tidak usah jauh-jauh kemana. Ya, datanglah ke Maros saja semua ada. Sekali lagi kami menjadi cerita ini malam dan adalah catatan sebuah kebanggaan kami dipilih sebagai tempat penganugerahan tertinggi dunia siaran Sulawesi Selatan. Terima kasih dan terima kasih buat semuanya. Saya persembahkan pantun Bunga Mawar, Bunga Ros, baunya harum, sungguhnya wangi. Atas nama masyarakat Maros, terima kasih telah hadir di kabupaten kami. Belanja jangan terlalu boros. Ingatlah jajan untuk anak-anak. Berjalan-jalanlah di kota Maros. Penduduk ramah, rotinya enak. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Bupati Maros AS Haidir Syam memberikan sambutan sebagai tuan rumah pelaksanaan KPD Award 2023 dan disampaikan tadi dengan jelas bahwa dengan panorama alam yang dimiliki oleh Kabupaten Maros tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk masyarakat Maros yang tentunya punya kepedulian terhadap lingkungan, dan ini jugalah yang kemudian melatar belakangi sehingga pelaksanaan KPD Award diselenggarakan di Kabupaten Maros. Dan seperti pernah disampaikan juga oleh salah seorang komisioner KPID Sulawesi Selatan bahwa kehadiran tema dari pelaksanaan KPD Award 2023 ini tidak terlepas dari tentunya inspirasi dari Kabupaten Maros yang peduli terhadap lingkungan. Dan kita akan mendengarkan juga sambutan PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang nantinya akan sekaligus membuka acara, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Pertama yang sangat kita muliakan dan sangat kita hormati senior kita semua ini, Pak Aswar Hasan. Ya, tokoh pers, tokoh media Sulawesi Selatan yang juga baru saja beliau menyelesaikan tugasnya sebagai anggota KPI Pusat, Pak Aswar ya, periode 2020-2023 dan teladan bagi insan penyiaran di Sulawesi Selatan. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Yang selanjutnya kepada para pejabat yang mewakili Forkompimda Provinsi Sulawesi Selatan, ada Pak Letkol Infantri Dr. Andes Jasarudin yang mewakili Pangdam 14 Hasanuddin, kemudian yang mewakili Kapolda, ini sahabat saya Kabid Humas Polda, makasih Kang Mas, tadi pagi baru kita sama-sama buat gelar operasi Mantap Brata ya Mas ya, bersama TNI di lapangan Karebosi. Kemudian jajaran Forkompimda lainnya yang mewakili, yang secara khusus kepada kawan-kawan
KPI Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, KPI Provinsi Selatan yang baru saya perpanjang masa kerjanya. Ya. Sampai terpilih dan dilantiknya pejabat yang baru. Kemudian para pimpinan OPD Provinsi Selatan, ini ada Pak Asisten Pak Toto, sahabat saya juga lama, kemudian ada Pak Amson, para penanggulang bencana, Kadis Kominfo, Pak Andi Winarno, dan yang lain-lainnya mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian ada angkatan saya ini, orang Aceh tapi mantan Kepala Diklat Regional Kemendagri di Makassar, Pak TR Pak Jurupalah. Ini dia. Jadi Sulsel ini nasionalismenya tinggi Pak, NKRI. Buktinya orang Aceh pun bisa jadi penjabat Bupati Sinjai sekarang. Itu Pak TR Pale itu asli Aceh. Angkatan saya beliau. Kemudian Sekdalu atau yang mewakili para Porkompimda Kabupaten Maros, ini ada lengkap betul ini. Setiap saya ketemu acara lengkap betul ini Porkompimda Maros ini. Luar biasa. Pak Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua DPRD luar biasa. Paket yang baik. Dan kemesraan bupati dan wakil bupati yang ditunjukkan Maros ini luar biasa. Ya mohon maaf saja di tempat lain, saya ini dirjen politik sampai hari ini. Saya ini adalah dirjen politik dan pemerintahan umum Kemendagri yang tahu kelakuan 545 gubernur, bupati, wali kota dan 514 bupati wali kota seluruh Indonesia. Sebagian besar mesra-mesra gersang dengan wakilnya itu. Namanya mesra tapi gersang gitu dia. Bahkan yang baru dilantik berapa ini sudah cerai dia. Ini kita mau wakil bupati dan bupati itu tetap sama-sama satu paket kerja teamwork yang baik, dan itu dicontohkan oleh Bupati Maros dan wakilnya. Makasih. Saya memperhatikan sahabat saya ini Pak Andi Hadir. Saya mengenal beliau bukan saja sekarang setelah jadi penjabat gubernur. Ini adik saya Pak Andi Hadir ini. Kepemimpinannya beliau sangat orangnya anak sederhana, orangnya rendah hati, dan dia cerdas. Menurut saya cerdas mempromosikan daerahnya dengan kekuatan yang dimiliki. Sumber daya alamnya terbatas sebenarnya. Dia itu penuh dengan gunung-gunung kars. Maros ini gunung-gunung kars. Tetapi dia mampu mengangkat sesuatu yang dimiliki daerahnya yang tidak ada di daerah lain. Saya kira kalau lihat langkah-langkahnya seperti Pak Aswar Anas dia, cara kerjanya dia ini. Jadi yang sekarang jadi Menteri Pendayaguna Aparatur Negara. Saya tahu itu. Saya kira kalau konsisten gaya leadership seperti ini, saya yakin Maros tidak perlu menunggu 10 tahun, mungkin 3-4 tahun ke depan lompatannya akan jauh dari depan dia. Teman-teman, sepanjang 116 insan penyiaran di Sulsel mendukung dia. Jadi saya sebagai gubernur juga minta ini kawan-kawan insan penyiaran, tokoh-tokoh pers Selatan mendukung kepemimpinan. Dia sedang memperjuangkan sebuah nilai. Bupati Maros dan timnya ini dapat wakil bupati. Saya membaca betul sebelum saya jadi gubernur, tahu perkembangan di Sulsel bahwa ada goa terbaru yang ditemukan di Pangkep ya, yang sebelumnya kita hanya tahu leang-leang. Leo nggak salah goa Tedonge benar ya? Ya, Leng Tedonge itu adanya di Pangkep kalau tidak salah. Kalau dulu riset menyatakan bahwa manusia yang paling cerdas itu ditunjukkan dia kemampuannya menggambar oleh manusia purba. Maka disebut bahwa manusia yang paling cerdas di dunia ini adanya di Spanyol, di Goa di Spanyol. Itu 40.000 tahun, 40.800 tahun yang lalu. 40.800 tahun yang lalu itu adanya di Goa Spanyol. Maka orang berkesimpulan bahwa memang manusia Eropa itu paling cerdas di dunia. Temuan terbaru menunjukkan hasil riset arkeolog
terkonfirmasi seluruh dunia dan terverifikasi hasil riset yang menunjukkan Goa Tedong ini ya, yang ada di Pangkep, itu usianya kurang lebih 45.500 tahun yang lalu, atau kurang lebih mungkin 46.000 tahun yang lalu. Artinya goa yang ada di Pangkep dengan gambar yang ada di dinding goa itu tertua di dunia. Jadi membalikkan sejarah yang selama ini menganggap orang Eropa paling cerdas, orang Eropa datang dari barat ke timur, ini membalikkan sejarah. Ternyata orang dari timur yang dibuktikan dengan gambar di goa itu jauh lebih cerdas orang timur daripada orang di barat. Itu sebenarnya itu. Nah, ini yang harus Anda tuliskan kawan-kawan media, sesuatu yang tidak pernah diungkap secara baik dalam pertarungan pemikiran di dunia. Nah, tanda itu menunjukkan bukanlah sekedar mendapatkan geopark, tetapi kita hendak menjelaskan pada seluruh bangsa-bangsa di dunia, sebenarnya kita orang Bugis Makassar, orang Indonesia jauh lebih pintar dari orang Eropa. Sayangnya orang Eropa jajah kita sampai 350 tahun. Ini kan menjadi aneh sebenarnya. Maka dengan tanda di gua itu mestinya juga kita mereform kerangka berpikir kita. Terbalik mestinya. Tanda itu menunjukkan bahwa sejatinya orang dari timur lah yang lalu bergerak ke barat, bukan dari barat orang bergerak ke timur. Tolong didalami hasil riset itu, karena ini sebenarnya membalikkan pengetahuan tentang peradaban dunia dengan ditunjukkannya itu hasil riset terbaru di Goa. Ada di Pangkep, Goa Maros Pangkep. Oleh karenanya Geopark Pangkep Maros Pangkep ini akan menjadi sebuah riset ilmu pengetahuan sejarah di dunia, bahwa manusia purba di sini sangat cerdas dan lebih hebat dari tempat lain. Bapak Ibu saya muliakan, memang kami Sulawesi Selatan ini punya banyak sekali kelebihan-kelebihan. Ada geopark itu yang ditunjukkan dengan gambar-gambar. Kemudian kami memiliki kemampuan, tidak ada satupun manusia di Indonesia ini atau bangsa di Indonesia ini dari Aceh sampai Papua yang bahkan dari semenanjung Melayu, Filipina atau ASEAN dan seterusnya yang memiliki kemampuan membuat kapal ratusan tahun. Tidak ada. Itu kita kemampuannya sama dengan bangsa Perancis. Itu kelebihannya bangsa Perancis lebih duluan memiliki kemampuan untuk membuat kapal. Maka dia bisa lebih duluan mengarungi dunia. Nah, kita sama dengan orang Inggris juga demikian. Kita bangsa Bugis Bulukumba, biar kawan-kawan tahu. Bahkan yang dipakai orang di Hawaii juga dari produksi dari Bulukumba. Oleh karenanya malam hari ini kami sungguh terima kasih atas kegiatan dilakukan oleh, oh iya, ini panas sekali lampunya ya. Yang ngasih ini Dara Maros apa? Duta wisata dari Maros. Iya, jadi betah kalau kita begini. Bisa diantar ke rumah nggak? Saudaraku yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya muliakan, Sulawesi Selatan ini luasnya kurang lebih 7 juta hektar. Yang kami pakai gunakan untuk hidup masyarakat baru 2 juta hektar. Kurang lebih 7 juta hektar masih kosong, tidak ada isinya di daratannya. Lautnya luas sekali. Pangkep itu perbatasan dengan lebih dekat ke Lombok, Bima, ketimbang ke Pangkepnya atau ke Makassar. Kami punya Taka Bonerate. Tanggal 24 minggu depan kita akan melaksanakan festival Taka Bonerate. Itu juga taman nasional kita yang kita miliki. Kalau Anda menyelam, suka menyelam ke Labuan Bajo atau Alor, saya yakin kalau belum pernah menyelam Taka Bonerate, artinya belum mengetahui keindahan dunia lainnya. Itu di situ luar biasa juga gitu. Baby hiu adanya di situ. Tidak ada tempat lain di dunia selain di situ. Alam yang luar biasa
lumbung pangan, dan oleh karenanya, namun di sisi lain kami, masyarakat kami juga masih banyak yang miskin. 8% penduduk Sulawesi Selatan itu 9,3 juta, 8% dalam hidup keadaan miskin. Itu kenyataannya. 2,1 juta dia hanya tamatan SD, 1,2 juta itu tamatan SMP, 1,8 juta itu tamatan SMA. Jadi lebih dari setengah penduduk Sulawesi Selatan, 9,3 juta, hampir 60% itu hanya maksimal sekolahnya SMA. Hampir 50% itu hanya SD SMP. Ini tantangan sendiri. Kami selama ini mengandalkan hidupnya hanya petani, nelayan, sama peternak. Nah, dengan segenap kehebatan alam kami, inilah yang sedang diperjuangkan, termasuk saudara saya Bupati Maros, dengan potensi alam wisatanya itu, potensi sejarahnya itu, bagaimana itu diubah menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan per kapita atau pendapatan masyarakat kami. Termasuk saya sedang memperjuangkan bagaimana mengubah tanah yang terlantar 5 juta hektar itu menjadi lahan produktif. Tadi pagi, tadi siang saya ketemu dengan HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Saya diskusi dengan mereka bagaimana memperbaiki laut dan mengubah peluang yang di pesisir dan laut kita itu menjadi produktif, supaya kemiskinan bagi saudara kita yang hidup di pesisir ini bisa kita selesaikan. Ini terus sedang saya dialogkan. Oleh karenanya ini tidak pernah dibuka secara objektif di Sulawesi Selatan. Oleh karenanya saya akan membuka ini apa adanya. Kami punya kelebihan, tapi kami juga memiliki ketertinggalan yang sangat perlu kita harus lakukan. Dan teman-teman pers tidak usah juga terlalu banyak basa-basi sama kami juga. Teman-teman insan penyiaran juga ungkap apa adanya. Kalau memang daerah kami ada kelemahan dalam manajemen, tata kelola, omongin juga apa adanya. Pers yang hebat itu adalah mampu menyampaikan kebenaran apa adanya dan menjadi penyimbang. Saya juga tidak minta pers lalu menjadi sekedar alat justifikasi hal-hal yang menurut saya mestinya diungkap tapi tidak diungkapkan. Gitu. Itu maka pada malam hari ini melalui forum yang terhormat ini, di malam anugerah KP ini, saya minta dukungan pers Sulawesi Selatan termasuk insan penyiaran, minta dukung objektif saja. Bagaimana memetakan secara baik daerah ini, mengungkap, mengeksplor keadaan sebenarnya, dan sama-sama kita mencari formula penyelesaiannya supaya daerah ini tidak kita biarkan apa adanya. Gitu. Kemiskinan 8%, stunting angkanya 27, target nasional 14. Di beberapa tempat masih stuntingnya di atas 32. Literasi keuangan tingkat nasional 49, di Sulsel masih 36. Makanya Bank BPR di sini dibubarkan 3. Gitu dia. Banyak sekali kelemahan-kelemahan. Pantai Barat Sulawesi Selatan, Selat Makassar cukup maju. Pantai Timur Sulawesi Selatan, Teluk Bone, tidak ada satupun pelabuhan kontainer atau pelabuhan logistik yang besar. Pantai Timur itu raksasa yang sedang tidur puluhan tahun. Dari Timur sampai Sinjai itu tidak ada pelabuhan barang. Semua barang-barang dari Jakarta, dari Makassar kami harus bawa naik gunung-gunung tinggi ke Lu. Sebaliknya dari Wajo kami naik gunung-gunung tebing-tebing tinggi harus ke Makassar. Coba bandingkan, kalau saya tanam ubi di Maros, lalu saya tanam ubi di Wajo, mana lebih murah kalau dua-duanya saya jual ke Pasar Terong atau Pasar Pak Bambaeng? Pasti lebih murah kalau saya jual di Maros. Tidak ada arus angkutan melalui laut dari pantai timur Sulawesi Selatan. Jadi Sulsel ini ratusan tahun dan bahkan puluhan tahun sejak Indonesia merdeka terjadi ketimpangan antara pembangunan di pantai barat dan pantai timur, dan itu yang harus kita carikan jalan keluarnya supaya kita jangan juga terlalu basa-basi terlalu banyak, tidak pernah mengungkapkan ini apa adanya. Maka karena saya gubernur yang tidak punya kepentingan politik untuk gubernur lagi, saya Dirjen Kementerian Dalam Negeri, saya mengungkapkan ini apa adanya. Kawan-kawan,
Ya, ketika saya ungkapkan memang ya ada yang suka kejujuran, ada juga yang tidak suka dengan kejujuran. Itu aja sih. Gitu. Saya mantan Kapuspen Kemendagri, tahu ini KIPI. Gitu. Siapa ini KPI, kinerjanya KPI, tahu saya. Ini ada lembaga yang tadinya kita produksi di awal reformasi. Nah, sayangnya memang masih menginduk di Kominfo. Di daerah KPI dengan KIP itu sayangnya regulasinya masih dengan Kementerian Kominfo. Yang lebih independen itu Ombudsman. Maka dulu saya punya pikiran KPI dengan KIP ini dibuat mungkin disatukan dengan ORI, Ombudsman itu. Dengan Ombudsmannya, undang-undang Ombudsmannya diperluas. Di Korea KPK itu di bawah Ombudsman. Korea Selatan itu KPK itu di bawah Ombudsman. Jadi kalau KPI masih dan KIP masih menginduk di Kominfo, ini organisasi ini, maafkan saya, tidak akan besar. Kita harus berpikir alternatif ke depan, bagaimana lembaga seperti KPI ini sebagai lembaga produk reformasi kita perkuat, karena kita membutuhkan ini. Dia harus lebih independen supaya dia tidak bisa mudah didikte oleh regulator, dalam hal ini kementerian, regulator di bidang informasi dan komunikasi, dan tidak juga mudah didikte oleh para pemodal dan pemilik-pemilik lembaga penyiaran. Saya kira itu yang patut saya sampaikan pada forum ini. Saya akan seimbang saja gitu, yang mohon dukungannya kawan-kawan semua. Di depan mata kita sudah mau pemilu. Tanda-tandanya waktu tidak terlalu lama ini langsung gaspol, cuacanya akan meningkat nih. Tugasnya kawan-kawan lembaga penyiaran menurunkan tensinya, membuat rileks. Sekencang apapun suaranya orang, sang politikus akan menjadi tetap merdu, nikmat, tergantung dari tulisan dan pemberitaan yang dibuat oleh kawan-kawan media. Gitu. Tapi jika sebaliknya, insan pers atau jurnalis penyiaran justru memproduksi hoax, memproduksi konflik, memproduksi hate speech, nah ini yang persoalan. KPI saya minta Sulsel jangan ragu-ragu memberikan penindakan secara tegas terhadap lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan yang melanggar hukum itu. Saya kira itu harus lebih tegak lagi, lebih kuat. KPID Sulsel tidak boleh lagi Anda biarkan yang salah dalam hal lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan ini terus-menerus berlangsung. Karena saya membaca juga, mengikuti juga, tidak semua tugas KPI Sulsel ini dilaksanakan dengan baik. Saya minta ke depan harus lebih tegas, apalagi kita menjalankan pemilu 2024 yang membutuhkan lembaga seperti KIP untuk membuat suasana penyelenggaraan penyiaran di Indonesia ini, terutama selatan, menjadi lebih sehat, lebih akuntabel dan lebih bermartabat. Sekian demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja PJ Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Bahtiar memberikan sambutan dan memberikan penjelasan lebih jauh dengan berharap lembaga penyiaran kemudian tidak ikut serta dalam memberitakan atau memberi informasi hoax, dan berharap KPID khususnya di Sulawesi Selatan sebagai tentu bagian dari pengawasan untuk tidak membiarkan adanya lembaga penyiaran yang kemudian nantinya akan menjadi salah satu sumber dari hoax itu sendiri. Dan pendengar, saat ini kita kembali akan mengikuti tentunya rangkaian dari pelaksanaan kegiatan KPID Award 2023, dan tidak akan lama lagi kita akan menyaksikan
tentunya nominasi dari produksi siaran lembaga penyiaran yang mengikuti tentunya rangkaian dari penilaian KPID Award 2023. Entah ya nanti dari lembaga penyiaran mana yang kemudian akan mendapatkan trofi dan penghargaan atau masuk dalam nominasi kategori yang ada. Dan yang berbeda dari tahun yang lalu, kategori lomba yang dilakukan pada tahun ini ada 26 kategori lomba dan 21 di tahun yang lalu. Berarti ada penambahan 5 kategori lomba yang tentunya akan memberi peluang kepada lembaga penyiaran untuk bisa mendapatkan siapakah gerangan yang akan membawa pulang malam hari ini trofi atau penghargaan dari Malam Anugerah Penyiaran Sulawesi Selatan. Dan pendengar, tokoh-tokoh dari berbagai daerah yang ikut hadir di malam hari ini bukan hanya dari lembaga penyiaran tetapi juga dari pemerintah kabupaten kota yang mensupport semakin berkembangnya lembaga penyiaran di daerah mereka masing-masing, khususnya lembaga penyiaran lokal ya yang berkembang di wilayahnya masing-masing. Baik televisi maupun radio malam hari ini nanti akan menyaksikan dan nanti melihat langsung hasil dari produksi siaran yang mereka lakukan yang diikutkan dalam lomba dalam pelaksanaan KPD Awards 2023 yang ke-18. Sebagai malam puncak pelaksanaan KPD Awards 2023, tentu banyak sekali harapan yang ingin dicapai oleh komisioner KPID sendiri. Dan satu hal tadi sudah disampaikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan bahwa komisioner KPID untuk tahun ini masih diberi perpanjangan waktu sampai adanya pengurus atau komisioner baru yang terpilih. Dan besok adalah hari terakhir bagi calon-calon komisioner untuk bisa mendaftarkan diri. Dan informasi yang kami dapatkan sudah cukup banyak dari insan penyiaran dan juga masyarakat umum, tokoh agama, akademisi dan tokoh pemuda ikut menjadi bagian dalam proses rencana pemilihan calon komisioner KPID Sulsel. Baik, kita akan mengikuti rangkaian kegiatan KPID Award 2023 dari Kabupaten Maros saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta seluruh insan penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan. Selamat datang di Tanah Buta Salewanganta. Wah, gimana nih perasaannya Daralisa? Kita berpasangan di hadapan begitu banyaknya tamu undangan dan juga insan penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan. Wah. How's your day? Tentu saya sangat bangga ya Daeng Eki. Dan saya sedikit deg-degan nih karena berhadapan langsung dengan orang-orang hebat yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, tentunya rasa deg-degan itu harus kita pertahankan nih. Dan kita harus lebih semangat lagi dibandingkan tamu hadirin hadir pada malam hari ini Daralisa. Ya, betul sekali. Tunggu dulu nih Daeng Eki, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kami memohon izin kepada seluruh bapak dan ibu untuk memperkenalkan diri.
Perkenalkan saya Nurhalisa dan saya ditemani dengan rekan tertampan saya. Perkenalkan, saya Daeng Eki dan kami merupakan duta wisata dari Kabupaten Maros. Ya, betul sekali. Nah, tanpa berlama-lama, tahu nggak sih Daeng Eki, pada malam hari ini kita diberikan satu kesempatan untuk membacakan 4 kategori sekaligus. Wah, keren sekali nih Daralisa. Apa nih 4 kategori tersebut? Mungkin kita bisa bahas satu-satu. Ya, betul sekali. Salah satunya nih Daeng Eki, ada penghargaan Kepala Daerah Peduli Penyiaran tahun 2023. Wah, keren sekali Daralisa. Mungkin kita bisa lihat lagi nih di Sulawesi Selatan. Nyatanya kita masih memiliki kepala daerah yang peduli dengan lembaga penyiaran itu sendiri. Ya, betul sekali. Dan siapakah yang akan mendapatkan penghargaan tersebut? Tentu tidak lain dan tidak bukan dari Bapak Kepala yang peduli dan mensupport terhadap penyiaran tersebut. Nah, tentunya kepala daerah yang terpilih ini merupakan dan memberikan support lebih kepada penyiaran untuk lebih berkembang lagi nih Daralisa. Ya, betul sekali. Mungkin tanpa berlama-lama nih, karena seluruh Bapak dan Ibu serta insan penyiaran yang hadir pada malam hari ini pasti sudah penasaran. Langsung saja mari kita melihat VT yang ada di layar. Nominasi kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran KPID Awards 2023. Dr. Randus Haji Amran Mahmud SOS MSI, Bupati Wajo. Dr. Randus Haji Andi Islam Mudin MH, PJ Bupati Bone. Haji Andi Muhtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba. Nah, itulah tadi orang-orang hebat dari beberapa kabupaten di Daeng Eki. Wah, betul sekali Daralisa. Ya, nah di tangan saya ada amplop nih. Wah, mungkin bisa nih kita buka sama-sama untuk mengetahui siapakah yang akan menjadi pemenang pada nominasi kali ini. Betul sekali, karena saya sudah penasaran banget nih Daeng Eki, siapakah yang akan mendapatkan kategori tersebut. Mari kita buka bersama-sama amplopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang akan mendapatkan? Baik, penghargaan untuk Kepala Daerah Peduli Penyiaran jatuh kepada Bapak Haji Andi Muhtar Ali Yusuf dari Kabupaten Bulukumba. Ya. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Andi Muhtar Ali Yusuf selaku Bupati Bulukumba yang sangat luar biasa. Wow. Wah, keren banget Daralisa. Ternyata kita tidak sampai sini saja dong. Ya. Kita masih memiliki kategori kedua nih yang akan dibacakan langsung. Apa nih kategorinya Daralisa? Nah, yang kedua ada penghargaan Kepala Daerah Peduli Digitalisasi Penyiaran. Wah, keren banget Daralisa. Mungkin bisa nih kita jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya digitalisasi penyiaran itu? Ya,
Jadi digitalisasi penyiaran tersebut tentu sangat perlu didukung ya Kak Eki, karena dalam hal itu kita dapat mendapatkan informasi-informasi serta dapat dengan mudah menjangkau berbagai aspek melalui digitalisasi. Wah, tentu saja dengan digitalisasi sendiri juga kita akan mendapatkan begitu banyak informasi. Baik itu terkhusus seputar Sulawesi Selatan itu sendiri, Daralisa. Ya, betul sekali. Dan bagus kerennya lagi nih Kak, masih ada kepala daerah yang peduli terhadap hal itu. Wah, siapa nih yang akan menjadi pemenang kepala daerah tersebut, Daralisa? Ya, mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita bersama-sama melihat VT nominasi di atas layar. Kategori Kepala Daerah Peduli Digitalisasi Penyiaran. Lahir 30 Januari 1964 silam, seorang akademisi, teknokrat, arsitek, serta politisi berdarah Gorontalo. Perhatiannya terhadap penyiaran dengan berbagai upaya dan kebijakan terhadap penyiaran diantaranya sosialisasi migrasi TV analog ke digital yang dihadiri 5.000 RT RW sekota Makassar. Selain itu, beliau dikukuhkan oleh KPID Sulawesi Selatan sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat atau FMPPS Kota Makassar, juga melantik Kepala RT RW sebagai anggota FMPPS Kota Makassar, serta penganggaran pengadaan set-top box oleh pemerintah Kota Makassar. Sebagai langkah nyata, dukungan penuh terhadap program-program pemerintah di sektor penyiaran. Dengan bangga, KPID Sulawesi Selatan menobatkan Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto sebagai Kepala Daerah Peduli Digitalisasi Penyiaran Sulawesi Selatan tahun 2023. Nah, itulah tadi. Nah, itulah tadi para pemenang nominasi. Bapak Ibu, kami ucapkan banyak selamat. Nah, selanjutnya nih Dang Eki. Ya, apa nih Daralisa? Masih ada penghargaan untuk Kepala Daerah Penggerak Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat. Nah, siapakah yang akan mendapatkan kategori tersebut? Tentu mari kita bersama-sama melihat VT di atas layar. Kategori Kepala Daerah Penggerak FMPPS. Putra daerah asal Kabupaten Maros yang juga saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Maros, Bapak Haji Andi Syafril Haidir Syam, banyak berkontribusi dan mendukung serta aktif terlibat langsung dalam pengawasan isi siaran di Kabupaten Maros melalui Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat di Kabupaten Maros. Bukti nyata dan keseriusan beliau dalam mengawal penyiaran sehat di Kabupaten Maros dengan menggerakkan dan mengukuhkan camat hingga kepala-kepala desa sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pengawasan isi siaran. FMPPS merupakan perpanjangan tangan KPID Sulawesi Selatan dalam pengawasan isi siaran dalam mendorong partisipasi masyarakat demi penyiaran yang berkualitas di Sulawesi Selatan. Nah, itulah tadi pemenang nominasi yang sangat luar biasa ya Deng Eki. Betul sekali Daralisa. Tapi ternyata nih pemenangnya adalah Bapak Bupati kita sendiri dari Kabupaten Maros. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati Kabupaten Maros yang sangat luar biasa. Nah, ini nih sesi yang paling ditunggu-tunggu Deng Eki. Wah, tak pastinya kalah deg-degan spesial. nih rasanya Daralisa. Iya, betul sekali. Tak kalah spesial dari tadi ya. Ada penghargaan Kepala Daerah Peduli LPPL. Atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Ya, siapakah yang akan mendapatkan kategori ini?
tentu bukan lain dan bukan tidak dari Bapak Kepala yang peduli terhadap penyiaran LPPL tersebut. Betul sekali Daralisa, dan tentunya kita memiliki beberapa nominasi nih kepala daerah yang akan menjadi pemenang pada nominasi pada hari ini. Ya, mungkin langsung saja kita bersama-sama melihat VT yang ada di layar. Nominasi kategori Kepala Daerah Peduli LPPL KPID Awards 2023. TR Fahsul Fala, Esos MSI, PJ Bupati Sinjai, Haji Andi Irwan Hamid Esos, Bupati Pindrang. Haja Indah Putri Indriani, SIP MSI, Bupati Luwu Utara. Wah, itulah tadi nominasi Kepala Daerah Peduli LPPL yang akan kita ketahui pada malam hari ini, Daralisa. Ya, betul sekali, semuanya sangat luar biasa ya Dang Eki. Dan mungkin tanpa berlama-lama kami mengundang kepada seluruh pemenang untuk naik ke atas panggung. Tapi sebelum itu saya punya amplop nih Daralisa. Wah. Gimana kalau kita buka dulu nih? Iya, mari kita buka bersama-sama ya Dang Eki. Sepertinya amplopnya sangat spesial ya. Jadi Pemenang pemenang Kepala Daerah Peduli LPPL atau lembaga penyiaran publik lokal jatuh kepada Ibu Haja Indah Putri Indriani, SIP MSI dari Kabupaten Luwu Utara. Kami ucapkan banyak selamat kepada Bapak Ibu Haja Indah Putri Aryani. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah ya Bapak Ibu untuk Ibu hebat kita. Wah, tanpa berlangsung lama lagi nih Daralisa, mungkin kita langsung saja nih panggil seluruh pemenang pada nominasi yang telah kita bacakan. Ya, betul sekali. Jadi kami mengundang dengan hormat kepada Bapak dan Ibu yang mendapatkan kategori pemenang untuk naik ke atas panggung. Dan kami juga mengundang kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI untuk menyerahkan penghargaan kepada pemenang. Baik, pendengar, baru saja kita mengikuti 4 kategori lomba yang diberikan akan nanti diberikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan tropinya, yaitu penghargaan Kepala Daerah Peduli Penyiaran yang saat ini tentunya didapatkan oleh Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf, dan juga untuk penghargaan Kepala Daerah Peduli Digitalisasi Penyiaran diberikan kepada Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Dan selanjutnya penghargaan Kepala Daerah Penggerak Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat diberikan kepada AS Haidir Syam Bupati Maros, dan juga penghargaan Kepala Daerah Peduli LPPL diberikan kepada Haja Indah Putri Aryani Bupati Luwu Utara. Dan perwakilan dari keempat bupati ini, baik bupati dan juga yang mewakili, tentunya mendapatkan penghargaan, dan penghargaan ini diserahkan langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Bahtiar Baharudin.
nampak hadir di atas panggung pendengar saat sekarang diserahkan kepada AS Haidir Syam Bupati Maros yang tentunya peduli, kepala daerah yang peduli terhadap penyiaran sehat. Selanjutnya ya juga nampak ya perwakilan dari Luwu Utara, dari Kota Makassar dan juga dari Kabupaten Bulukumba. Dan pendengar, sekali lagi kami menginformasikan untuk kategori yang baru saja dibacakan dari beberapa nominasi yang ada untuk penghargaan kepala daerah peduli penyiaran diberikan kepada Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf. Dan untuk penghargaan kepala daerah peduli digitalisasi penyiaran diberikan kepada Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Dan penghargaan kepala daerah penggerak forum masyarakat peduli penyiaran sehat diberikan kepada Bupati Maros AS Haidir Syam. Dan kepala daerah peduli LPPL diberikan kepada Haja Indah Putri Aryani Bupati Luwu Utara. Dan kita nanti juga kembali akan mengikuti lagi rangkaian selanjutnya pemberian penghargaan atau kategori selanjutnya. Betul sekali, apalagi yang bisa kita lihat bersama di atas panggung 7 komisioner dari KPD Sulsel bersama penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, bajunya biru-biru ya. Iya, itu menandakan bahwa semangatnya secerah langit biru, asik. Itu dia, luar biasa sekali. Oke, dan mohon izin karena masih adanya kegiatan lain yang akan dihadiri oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat penjabat Gubernur Sulawesi Selatan meninggalkan tempat acara. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran penjabat Gubernur Sulawesi Selatan di tempat acara. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bakhtiar Baharudin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam malam penganugerahan KPID Award 2023. Oke, jadi untuk Bapak Gubernur kalau ada kesempatan untuk main-main ke Maros, datang-datanglah Pak, ajakin kita kalau bisa ya. Ya, tentunya ya. Tentunya ini banyak kesempatan ya karena dari Pak penjabat gubernur tadi juga telah menjabarkan beberapa potensi yang ada di Kabupaten Maros. Betul. Dan juga perhatian dari pemerintah provinsi berkolaborasi dengan Kabupaten Maros untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Maros tentunya. Setuju sekali. Dan untuk semua tamu undangan yang masih hadir malam hari ini, pastiin tetap stay terus ya karena kita masih punya banyak banget nominasi-nominasi penghargaan yang akan dibacakan oleh putra-putri asli dari Kabupaten Maros. Para Dara Dadaeng ya. Betul Tadi juga sekali. sudah ada 4 penghargaan ataupun nominasi yang sudah disebutkan dari para Dara Daeng asal Kabupaten Maros. Oke, dan tanpa berlama-lama kita akan kembali membacakan bersama nominasi-nominasi penghargaan KPID Awards 2023. Selanjutnya kita punya apa ini Kak Ratu? Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan nominasi untuk kategori perusahaan daerah peduli penyiaran. Oke, langsung saja kalau gitu untuk kedua Dara Daeng Kabupaten Maros kita panggilkan, ini dia Sunardi dan Andi Reski Anita. Baik, saat ini kita akan menyaksikan pemberian penghargaan daerah peduli penyiaran. Selamat malam pemirsa KPID Award 2023. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan hingga penghujung acara. Iya, berbicara terkait malam penganugerahan KPID Award 2023 di malam yang luar biasa ini,
Tentunya sangat luar biasa karena kita dipercayakan untuk membacakan salah satu kategori nominasi KPID Award 2023. Iya, salah satunya yakni terkait penyiaran nih Dara Rizky. Karena penyiaran di Sulawesi Selatan ini menjadi sorotan publik bagi masyarakat Sulawesi Selatan tentunya. Dan tentunya memberikan berita-berita yang tentunya berkualitas. Betul sekali. Nah, kita sekarang sudah masuk di sesi yang menegangkan karena di tangan pasangan saya sudah ada map yang masih tersegel di mana di dalamnya terdapat nama peraih penghargaan perusahaan daerah peduli penyiaran tahun 2023. Betul sekali Kak, mari kita membuka bersama-sama. Boleh? Wah, luar biasa nih pemenangnya. Ya, langsung saja. Penerima penghargaan perusahaan daerah peduli penyiaran tahun 2023 diberikan kepada PT Bank Sulselbar. Selanjutnya kami mengundang untuk PT Bank Sulselbar untuk naik ke atas panggung menerima piala penghargaan pemenang perusahaan daerah peduli penyiaran. Dan kami undang dengan hormat Bapak Bupati Maros, Bapak Haji Andi Syapril Kadirsam untuk memberikan penghargaan kepada pemenang atau yang mewakili dalam hal ini Ibu Wakil Bupati Maros Haji Soehartina Bohari SE untuk memberikan penghargaan kepada pemenang kategori perusahaan daerah peduli penyiaran tahun 2023. Kami undang sekali lagi kepada pemenang dari PT Bank Sulselbar untuk naik ke panggung bersama kami untuk menerima piagam dan penghargaan pada malam hari ini. Ya, sekali lagi kami undang kepada pemenang PT Bank Sulselbar atau yang mewakili untuk menerima penghargaan pada malam anugerah KPID Award tahun 2023. Ya. Ya, sekali lagi kami mengundang Ibu Bupati, Wakil Bupati. Ya, dan pemberian penghargaan kepada perusahaan daerah yang peduli penyiaran ternyata diberikan kepada Bank Sulselbar dan kali ini akan diserahkan oleh Wakil Bupati Maros Ibu Suhartini ya? Ya, Suhartina Bohari. Ya, tentunya ini nampak ya penerima penghargaan yang mewakili tentu dari Bank Sulselbar juga adalah perempuan. Dan kita akan menantikan lagi kategori selanjutnya yang akan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengajak masyarakat ikut serta aktif dalam menjaga dan mewujudkan siaran sehat dan berkualitas di Sulawesi Selatan. Masyarakat memiliki peran penting dalam menekan dampak negatif siaran radio dan televisi. Peran aktif dan kritis masyarakat terhadap isi siaran diharap mampu menekan pelanggaran penyiaran di Sulawesi Selatan. KPID Sulawesi Selatan mewadahi masyarakat untuk menyampaikan pesan dan pengaduan isi siaran radio dan televisi yang dianggap tidak sehat. Ikuti langkah-langkah berikut dalam menyampaikan aduan isi siaran. Terlebih dahulu, buka website kpid-sulsel.go.id. Pilih form pengaduan. Anda kemudian diminta untuk melengkapi form pengaduan.
Antara lain, nama, usia, jenis kelamin, serta lokasi atau daerah asal Anda. Setelah itu Anda mengisi form email dan judul program atau tayangan yang akan Anda adukan beserta waktu penayangannya. Kemudian, isi topik aduan dan pilih jenis lembaga penyiaran. Dan terakhir, masukkan pesan aduan dan klik kirim. Masukan masyarakat selain berguna untuk ditindaklanjuti oleh KPID, juga bermanfaat bagi lembaga penyiaran dalam meningkatkan mutu siaran. Anda juga dapat mengaksesnya melalui smartphone dengan langkah-langkah yang sama. Mari wujudkan siaran sehat dan berkualitas di Sulawesi Selatan. Oke, itu dia kita udah menyaksikan bersama pembacaan nominasi penghargaan oleh Daerah Dayang Kabupaten Maros. Betul. Tadi ada pembacaan nominasi untuk perusahaan daerah peduli penyiaran. Oke, dan sekarang kita akan kembali membacakan nominasi-nominasi selanjutnya, yaitu penghargaan Tokoh Peduli Penyiaran 2023. Betul. Untuk di lembaga penyiaran sendiri seperti yang kita ketahui, tokoh ataupun yang peduli terhadap insan penyiaran itu sangat bisa dikatakan semua lah ya. Iya, semua. Dan itu tentunya sangat berperan penting untuk meningkatkan kelembagaan insan penyiaran ini. Betul sekali. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita panggilkan. Ini dia Daerah Dayang yang akan membacakan nominasinya, yaitu Nur Adnan Aryadi dan Isra Ummul Mukminina Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di malam penganugerahan KPID Award tahun 2023. Sebelumnya kami mengucapkan banyak bersyukur atas rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kami karena diberikan kesempatan untuk bisa berdiri di sini ditonton oleh seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentu khususnya di Kabupaten Maros. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Nur Adnan Aryadi, Daeng Maros tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Isra Ummul Mukminina Miftah, Dara Kabupaten Maros tahun 2022. Tentunya pada kesempatan kali ini Dara Nina, tentu kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi tokoh peduli penyiaran KPID Award tahun 2023. Betul sekali Daeng Adnan. Jadi dalam penganugerahan tokoh peduli penyiaran KPID Award tahun 2023 ini diberikan kepada tokoh yang peduli dan memberikan perhatian lebih kepada penyiaran di Sulawesi Selatan dan aktif dalam memberikan edukasi serta sosialisasi. Oke, kalau begitu tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita lihat siapakah yang akan dianugerahkan sebagai tokoh peduli penyiaran KPID Award tahun 2023 melalui VT berikut ini. Kategori Tokoh Peduli Penyiaran. Ia adalah penggagas gerakan menonton sehat atau sering disebut Gemes semasa beliau mengabdi di KPID Sulawesi Selatan. Program Gemes menjadi inspirasi dan diadopsi oleh sejumlah KPI daerah di Indonesia. Selain itu, ia juga pionir program gerakan produksi sehat bagi stasiun siaran televisi dan radio, serta penyusun peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan nomor 1 tahun 2008 tentang pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat atau FMPPS di Sulawesi Selatan dan masih berlaku hingga saat ini.
dedikasi dan kepedulian serta berperan aktif dalam membangun sinergitas media dalam mewujudkan profesionalitas dan kemajuan pers di Sulawesi Selatan. Menjabat sebagai Ketua KPID Sulawesi Selatan 2 periode dan anggota KPI Pusat periode 2019-2022. Dengan hormat dan bangga, menobatkan Bapak Dr. Haji Aswar Hasan MSI sebagai Tokoh Peduli Penyiaran Sulawesi Selatan tahun 2023. Baik, kami mengucapkan selamat kepada penerima penganugerahan Tokoh Peduli Penyiaran KPID Award tahun 2023. Dan kami mengundang dengan hormat kepada Bapak pemenang kategori penyiaran KPID Award tahun 2023 untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami undang juga kepada Bapak Irwan Ade Saputra, SIP MSI, selaku Ketua KPID Sulawesi Selatan untuk memberikan penghargaan kepada Tokoh Peduli Penyiaran KPID Award tahun 2023. Cek. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung dari Bang Soselbar untuk berfoto bersama, didampingi oleh Ketua KPID untuk berfoto bersama di atas panggung. Oke, seperti yang kita ketahui Bang Soselbar adalah salah satu perusahaan yang peduli dengan lembaga penyiaran yang berhasil mendapatkan nominasi malam hari ini ya. Betul sekali, dan Bang Soselbar ini selain peduli dengan penyiaran, dia juga peduli dengan rekening kita bersama ya. Semoga. Semoga aja ya. Oke, kita berfoto bersama Ketua KPID Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ade Irwan Ade Saputra, SIP MSI. Oke, untuk Bapak dipersilakan kembali ke tempatnya dan sambil menikmati acara malam penganugerahan KPID Award 2023 ini sampai selesai. Oke, dan kita udah sama-sama menyaksikan pembacaan nominasi yang baru saja kita sama-sama dengarkan, dan selanjutnya masih ada lagi nominasi dari LP Peduli Ekonomi Hijau Radio dan Televisi. Betul sekali. Untuk itu langsung saja ya kita memanggil para darah-daeng untuk membacakan nominasinya. Ini dia Ahmad Fadil dan Fadila Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya sangat berbangga kita berdiri di sini Dayang Fadil dalam rangkaian acara Anugerah Penyiaran Sulawesi Selatan ke-18, tentunya dalam KPID Awards tahun 2023. Dan tentunya kita berdua di sini diamanahkan untuk membacakan pemenang kategori Penghargaan Lembaga Penyiaran Peduli Ekonomi Hijau, Radio dan Televisi. Tentunya siapa kira-kira ini Dayang Fadil yang akan memenangkan kategori tersebut? Ya, bukan hanya saya, kita semua sudah pasti penasaran siapakah kira-kira yang akan memenangkan kategori ini. Tentunya langsung saja tak perlu berlama-lama karena kita semua sudah sangat penasaran siapa yang memenangkan kategori ini. Kita buka terlebih dahulu amplopnya Dayang Fadil. Baik, dan langsung saja hadirin sekalian yang kami hormati, pemenang kategori Penghargaan Lembaga Penyiaran Peduli Ekonomi Hijau Radio dan Televisi. Untuk radio kami ucapkan selamat kepada RRI Makassar. Dan untuk pemenang kategori televisi kami ucapkan selamat kepada TVRI Sulawesi Selatan. Dan tentunya mohon berkenan kepada kedua pemenang dari radio dan televisi RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan untuk berkenan naik ke atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang, tentunya mohon berkenan, mohon izin Bapak Insinyur Ade Muhammad Irfan AB selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan penghargaan kepada kedua pemenang kita dalam kategori Penghargaan Lembaga Penyiaran Peduli Ekonomi Hijau Radio dan Televisi. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang kategori Penghargaan Lembaga Penyiaran Peduli Ekonomi Hijau, Radio dan Televisi. Ya, tentunya kembali kami ucapkan selamat kepada pemenang Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Peduli Ekonomi Hijau RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan. Oke, dan melanjutkan kembali pembacaan nominasi malam hari ini. Baik pendengar, baru saja kita mendengarkan penghargaan Lembaga Penyiaran Peduli Ekonomi Hijau Radio dan Televisi RRI dan TVRI, dan langsung diterima oleh Kepala RRI Makassar Jaya Maulana Rukmantara. Dan kita akan dengarkan lagi tentunya penghargaan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Andi Muhammad Fariza dan juga Andi Yacinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua para hadirin dan tamu undangan yang telah hadir pada acara yang sangat spektakuler dalam rangka KPID Award tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan salah satu wanita cantik yang ada di sebelah saya, berasal dari Kabupaten Maros, putri daerah kita, Dara Andi Yacinta Kurani, akrab disapa Kak Cinta. Halo Kak Cinta. Halo, dan di sebelah saya ada Dayang berbakat kita tahun 2022. Ada Dayang Andi Muhammad Faresa Kadir, biasa disapa Dayang Reza. Gimana kabarnya Dayang Reza? Baik?
Alhamdulillah cukup baik ya pada malam hari ini, tapi mungkin sedikit deg-degan. Mungkin bukan cuma saya, tapi Kak Cinta juga. Karena malam hari ini kita akan membacakan salah satu kategori yang cukup tren atau cukup populer dan sering dibacakan dari KPID tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa di-spill dulu, apa sih kategori kita pada malam hari ini? Berbicara mengenai kategori yang akan dibawakan pada malam hari ini, yaitu penghargaan sistem siaran jaringan terbaik. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Daeng Reza, apa sih SSJ itu? Oke, berbicara mengenai SSJ ya, sistem siaran jaringan terbaik, merupakan salah satu siaran muatan lokal yang menyiarkan beberapa informasi untuk memberikan informasi secara update atau real time kepada masyarakat, yang dimana merupakan salah satu bentuk atau nilai-nilai yang mengandung aspek perkembangan ekonomi, ekonomi kreatif, pariwisata, politik, dan tentunya kebudayaan. Nah mungkin langsung saja nih ya, Kak Cinta tanpa menunggu waktu berlama-lama lagi, mungkin para hadirin juga cukup penasaran siapa yang akan mendapatkan salah satu penghargaan sistem siaran jaringan KPID Award tahun 2023. Mungkin langsung saja ya, ya mungkin langsung saja ya, Kak Cinta dibuka undangannya terlebih dahulu dengan sangat pelan-pelan. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan nominasi pada malam hari ini? Oke, siapa kira-kira yang akan mendapatkan sistem siaran jaringan pada malam hari ini? Dan sebentar lagi kita akan melihat kira-kira siapa yang akan muncul. Oke, ternyata saya sudah melihat ya sama Kak Cinta. Dan mungkin langsung saja kita sebutkan penghargaan sistem siaran jaringan terbaik KPID Award tahun 2023. Saya ucapkan selamat kepada TV One. Berikan aplaus yang meriah kepada TV One telah meraih penghargaan sistem siaran jaringan terbaik KPID Award tahun 2023. Iya, dan saya juga mengundang dengan hormat perwakilan dari TV One untuk membersamai kami pada malam hari ini untuk menerima penghargaan sistem siaran jaringan terbaik KPID Awards 2023. Oke, dan kami juga turut mengundang dengan hormat Ketua atau Kadis Kominfo Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Andi Winamo Eka Saputra, SSTP MH, untuk membersamai kami di atas panggung memberikan penghargaan secara simbolis kepada TV One dalam penghargaan sistem siaran jaringan terbaik KPID Award tahun 2023. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak telah mendapatkan penghargaan sistem siaran jaringan ke siaran jaringan ya. Oke. Oke, itu dia. Kita udah melihat kembali pembacaan nominasi dari SSJ terbaik. Baik, yang langsung diserahkan kepada TV One. TV One memang beda ya. Memang beda, oke. Untuk selanjutnya kita akan kembali mempresent penghargaan peduli perempuan dan anak radio dan juga televisi. Baik. Dan ini akan langsung dibacakan juga ya sama Daeng kita dari Kabupaten Maros. Ada siapa ini Kak Ratu? Ada, kita mengundang langsung saja Riswanto dan Rahman Ramadan untuk membacakan nominasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bertatap muka pada malam hari ini dalam penganugerahan KPID Award 2023. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir orang-orang luar biasa, orang-orang hebat, para kepala daerah yang sangat luar biasa telah membersamai kita pada malam hari ini. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan mengumumkan
Lembaga Penyiaran Peduli Perempuan dan Anak Televisi dan Radio Rahma ya. Betul sekali Kak. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bahwa saat ini siaran yang dimuat pada media televisi atau radio sudah mencakup segala hal dalam lingkup sosial kemasyarakatan, termasuk penyiaran peduli perempuan dan anak yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap anak dan perempuan. Betul sekali. Nah, penyiaran ini bertujuan untuk terus berkarya, menghasilkan program-program edukatif, program-program yang inovatif dan kreatif sehingga bisa menyiarkan siaran yang sehat bagi anak-anak dan seluruh perempuan di Indonesia untuk mencapai Indonesia yang maju tentunya Kak Ciwa. Betul sekali Rahma. Mungkin seluruh tamu undangan sudah penasaran ingin melihat nominasi dari penyiaran peduli perempuan dan anak televisi dan radio Rahma ya. Betul sekali. Oke, langsung saja. Lembaga Penyiaran Peduli Perempuan dan Anak Radio. Nominasinya adalah Nominasi kategori program peduli siaran perempuan dan anak radio terbaik KPID Awards 2023. Mengenali Smart FM Makassar. Kenali bakat dan minat anak sejak dini. Jadi topik kita hari ini terkait perempuan dan Radio Peduli perkembangan Pare-Pare. Ragam inspirasi. Ragi. Kita akan angkat tema yaitu Kota Makassar wujudkan zero kasus Ras kekerasan. FM. Kota Makassar wujudkan zero kasus kekerasan. Oke baik, itulah tadi nominasi penyiaran peduli perempuan dan anak kategori radio. Nah, langsung saja kita mengumumkan nominasi lembaga penyiaran peduli perempuan dan anak kategori televisi. Nominasinya adalah Nominasi kategori program peduli siaran perempuan dan anak televisi terbaik KPID Awards 2023. LPPL Sinjai TV, Perempuan Berdaya. Ainews TV Makassar, Autere, peran ASI bagi ibu dan anak. TVRI Sulawesi Selatan, Permata, menganyam asa. Oke baik, kita sama-sama tadi menyaksikan nominasi penyiaran Lembaga Penyiaran Peduli Perempuan dan Anak kategori televisi dan radio. Di tangan kita telah tercatat ada 2 amplop, Rahma ya. 2 amplop. Betul. Tamu undangan sudah penasaran ingin mendengarkan siapa yang keluar menjadi pemenang di kategori tersebut. Baik, pemenang program peduli siaran perempuan atau anak televisi terbaik. Selamat kepada LPPL Sinjai TV. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemenang program peduli siaran perempuan atau anak radio terbaik. Dan langsung saja pemenangnya diberikan kepada Radio Ras FM. Oke baik, langsung saja untuk pemenang dari kategori tersebut agar kiranya bergabung ke tengah-tengah kami. Untuk mengambil tempat dan kami undang kepada Bapak Bupati Maros. Yakni Haji Andi Syafril Haidir Syam SIPMH. Dengan ini kami persilahkan. Untuk menyerahkan penghargaan kepada Lembaga Program Peduli Siaran Perempuan atau Anak Televisi dan Radio Terbaik.
Baik, kami ucapkan kepada Bapak Bupati Maros atas penyerahan pemenang program peduli siaran perempuan atau anak televisi terbaik dan kami ucapkan selamat kepada pemenang program tersebut. Oke, itu dia. Baru saja kita menyaksikan nominasi yang sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya masih akan ada pembacaan nominasi penghargaan LPPL terbaik TV dan juga radio. Betul, untuk itu langsung saja kita mengundang Dara Daeng dari Kabupaten Maros, ada Sukram Jamal dan Andi Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kami ucapkan selamat malam buat tamu undangan hadirin yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini saya Sukram Jamal. Dan saya Andi Maharani. Tentunya kami berdua kembali diberikan amanah untuk membacakan salah satu nominasi penghargaan, yaitu nominasi penghargaan LPPL Radio dan Televisi Terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Nah, Andi Rani, pada malam hari ini suatu kebanggaan buat kita berdua karena bisa hadir, bisa berdiri di tengah-tengah orang-orang hebat yang berada di Sulawesi Selatan. Betul sekali Deng Sukram. Jadi mengenai nominasi yang akan kami bawakan, tentunya di setiap daerah di Sulawesi Selatan pasti mempunyai LPPL kebanggaannya masing-masing. Ya, dan tentunya LPPL di masing-masing daerah di Sulawesi Selatan tentunya berfungsi untuk mempromosikan atau mengenalkan daerahnya masing-masing sehingga bisa dikenal lebih banyak lagi orang dan bisa dikenal ke mancanegara. Betul sekali Deng Sukram, jadi kita tak perlu berlama-lama, saat ini di tangan kita sudah ada amplop pemenang nominasi dari LPPL terbaik. Dan kita akan umumkan terlebih dahulu pemenang LPPL kategori radio terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Dan kami ucapkan selamat kepada Maros FM. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Maros FM yang keluar sebagai pemenang LPPL kategori radio terbaik. Dan langsung saja di tangan saya sudah ada pemenang LPPL kategori televisi terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Langsung saja kami ucapkan selamat kepada pemenang LPPL Televisi Terbaik. Televisi Peduli Pare-Pare. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang LPPL Televisi Terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023, yaitu Televisi Peduli Pare-Pare. Untuk itu kami mengundang kepada pemenang agar kiranya merapat bersama kami di atas panggung. Ya, kami mengundang LPPL Radio Terbaik dari Maros FM dan LPPL Televisi Terbaik dari Televisi Peduli Pare-Pare agar bisa bergabung bersama kami di atas panggung untuk menerima penghargaan. Dan tentunya kami mengundang dengan hormat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Maros, Ibu Hajah Suartina Bohari SE untuk memberikan penghargaan kepada pemenang LPPL Radio Terbaik dan Televisi Terbaik.
sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang kategori LPPL Radio dan Televisi Terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Bupati Ibu Haja Sartina Bohari telah menyempatkan waktunya untuk memberikan penghargaan di kategori LPPL Radio dan Televisi Terbaik. Oke, kita akan melanjutkan membacakan kembali nominasi lagi yang sangat luar biasa pada malam hari ini di malam penganugerahan KPID Awards 2023. Betul, sudah ada 10 lebih nominasi kategori yang telah dibacakan di malam penganugerahan KPID Award 2023 ini. Setuju. Dan selanjutnya kita akan langsung kasih penghargaan ini ya. Ini penghargaan LP Peduli Siaran Lokal. Oke, dan nominasinya akan langsung dibacakan oleh para daradaeng dari Kabupaten Maros. Kali ini kita akan mengundang Ahmad Fadil dan Aulia Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, tentunya pada kesempatan kali ini kita berdua diberikan kesempatan untuk membacakan kategori Lembaga Penyiaran Peduli Siaran Lokal, Radio dan Televisi. Betul sekali nih Deng Fadil. Dan tentunya kita semua penasaran siapakah kira-kira pemenang dari kategori Lembaga Penyiaran Peduli Siaran Lokal, Radio dan Televisi. Saya juga penasaran nih Dara, siapakah kira-kira yang akan mendapatkan kategori tersebut? Kalau begitu langsung saja kita buka amplopnya Deng Fadil. Nah, di belakang kami sudah ada namanya. Oke, dan langsung saja pemenang kategori Lembaga Penyiaran Radio Peduli Siaran Lokal diberikan kepada Radio Gamasi. Dan untuk pemenang Lembaga Penyiaran Televisi Peduli Siaran Lokal, kami ucapkan selamat kepada iNews TV Makassar. Dengan itu kami mengundang kepada para pemenang kategori untuk naik ke atas panggung. Dan kami mengundang dengan hormat kepada mantan Ketua KPID Sulawesi Selatan 2011-2014 Bapak Rusdi Tompo SH untuk menyerahkan penghargaan kepada pemenang kategori. Sekali lagi kami mengundang kepada pemenang Lembaga Penyiaran Radio Peduli Siaran Lokal untuk Radio Gamasi. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang kategori
Lembaga Penyiaran Peduli Siaran Lokal, Radio, dan Televisi. Oke, kita udah sama-sama menyaksikan pembacaan nominasi yang barusan ya. Ada penghargaan LP Peduli Siaran Lokal. Betul, langsung saja kita ke penghargaan berikutnya untuk nominasi LPB Terpatuh. Oke, dan kita akan mengundang Daradayeng Kabupaten Maros untuk naik ke atas panggung. Ini dia Andi Muhammad Fahreza Kadir dan Andi Reski Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya sangat luar biasa sekali masih pada KPID Award tahun 2023. Lagi dan lagi kita diberikan nih kepercayaan Kak Reski untuk membacakan salah satu nominasi yang tentunya sangat menarik ya dari nominasi-nominasi sebelumnya. Ada apa Betul ini? sekali Kak. Oke. Jadi kita akan membacakan penghargaan Lembaga Penyiaran Berlangganan Terpatuh 2023. Oke, lembaga perlangganan, oke itu ya, LPB ya. Mungkin bisa nih diceritakan secara singkat apa itu LPB? Jadi lembaga penyiaran berlangganan ini menjadi salah satu parameter terbaik yang mampu berkomunikasi, berkoordinasi kepada tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan sangat baik. Oke, berarti ini merupakan salah satu kolaborasi antara KPID dan LPB ya. Jadi bentuk komunikasi mereka menjalin kerjasama, menghubungkan beberapa tentunya untuk bisa memberikan salah satu efek yang positif untuk masyarakat ya. Betul sekali. Oke, mungkin langsung saja nih Kak Reski untuk dibuka siapa kira-kira yang akan mendapatkan penghargaan LPB Terpatuh KPID Award tahun 2023. Wah, ternyata cukup menarik ya pada malam hari ini. Oke, jangan langsung saja kita sebutkan pemenang penghargaan LPB Terpatuh tahun 2023 diberikan kepada, saya ucapkan banyak selamat kepada PT Ujung Pero TV Kabel. Berikan aplaus tangan yang meriah kepada PT Ujung Pero TV Kabel telah memenangkan penghargaan LPB Terpatuh tahun 2023. Dan saya juga turut mengundang dengan hormat perwakilan PT Ujung Pero TV Kabel untuk membersamai kami di atas panggung untuk menerima penghargaan secara langsung. dan kami juga memohon kesediaan Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Maros, dalam hal ini Bapak Andi Baso Arman, untuk memberikan piala penghargaan pemenang Lembaga Penyiaran Berlangganan Terpatuh 2023. IKPID, Era Baru Pengawasan Penyiaran Sulawesi Selatan. Berbasis aplikasi terintegrasi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan aplikasi pengawasan isi siaran yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa fitur yang dapat diakses seperti portal website yang terintegrasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh update informasi terkini, cepat dan mudah dengan sekali klik. Layanan pengaduan dugaan pelanggaran isi siaran yang dianggap tidak sesuai norma dan pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran. Selain itu, juga tersedia profil Komisioner KPID Sulawesi Selatan yang tengah menjabat.
Tak hanya itu, inovasi lainnya seperti e-book P3 SPS juga dapat diakses langsung melalui IKPID kapan saja dan di mana saja. Fitur lainnya dari IKPID seperti informasi mengenai data lembaga penyiaran, laporan program kegiatan, serta regulasi penyiaran juga ada loh. Ayo download IKPID. Mari ciptakan penyiaran yang sehat dan berkualitas di Sulawesi Selatan. Oke, kembali lagi di KPID Award 2023. Luar biasa sekali dan sekarang kita akan melanjutkan kembali pembacaan nominasi-nominasi terbaik. Salah satunya yang akan berjalan setelah ini adalah berita terbaik radio dan juga televisi. Baik, untuk itu yang membacakan nominasinya masih dari Darah Dayeng dari Kabupaten Maros ada Hermansyah dan Putri Pendawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tentunya masih bersama kami dalam acara KPID Awards tahun 2023. Baiklah Deng, sebelum memasuki pembacaan nominasi maka tidak afdol rasanya jika kita tidak memperkenalkan diri. Karena seperti pujangga kita dahulu mengatakan bahwasannya tidaklah tumbuh sebuah cinta tanpa diawali dengan perkenalan. Maka perkenalkan saya Putri Pendawi. Dan tentunya saya Hermansyah. Dan pada momen ini Darah Bupen Maros bakal menjadi sejarah baru atau mencetak sejarah baru. Karena pertama kali dilaksanakan disenggarakan Malam Anugerah KPID Awards tahun 2023. Betul sekali Daeng, dan malam ini merupakan momentum yang sangat ditunggu-tunggu karena sebentar lagi kita akan membacakan pemenang dari nominasi penghargaan berita terbaik radio dan televisi. Kita mungkin bisa ke sebelah kanan dulu Darah Bupen ya. Dan ini dia nominasi penghargaan berita terbaik kategori radio KPID Awards tahun 2023. Nominasi kategori berita radio terbaik KPID Awards 2023. Pendengar Nila Kareba Sinjai hari ini. Radio Suara Bersatu Sinjai. Kareba Sinjai. Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Sulsel. RRI Makassar. Buletin Berita Warta Sulsel. Penguatan sangat diperlukan. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Maros FM. Ijen Kementerian ajak organisasi tanam pohon. Wow, luar biasa sekali para nominator-nominator kita pada malam hari ini tentunya selalu menjadi inspirasi dan bisa mengembangkan seluruh informasi yang terbaik untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Betul sekali Deng, dan selanjutnya yakni inilah nominasi kategori berita televisi terbaik KPID Awards tahun 2023. Nominasi kategori berita televisi terbaik KPID Awards 2023. RCTI 6, lobster dan ikan hias. iNews Sulsel 5 Juni 2023. Celebes TV, Top News, kendaraan listrik. Wah, Darah Bupen, kita sudah melihat para nominator kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini dan tentunya selalu menjadi bahan untuk menyiarkan radio dan juga televisi di Sulawesi Selatan.
Betul sekali Daeng, dan tanpa menunggu lama-lama marilah kita mengumumkan siapakah yang akan menjadi pemenang berita radio terbaik dan televisi terbaik. Dan di tangan saya sudah ada amplop berisikan pemenang berita radio terbaik. Kita buka dulu dari pulpennya dan tentunya masih tersegel dengan baik. Dan pemenang kategori berita radio terbaik KPDI Awards tahun 2023 diberikan kepada LPPL Radio Suara Bersatu Sinjai. Dan selanjutnya selamat kami ucapkan kepada pemenang berita televisi terbaik yaitu Celebes TV. Dan tentunya kami rasa hormat dari Pupen, kami mengundang dengan hormat kepada seluruh perwakilan daripada para pemenang kita untuk bisa berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini untuk bersama-sama mengambil dan memberikan penghargaan kita pada malam hari ini. Baiklah, dengan hormat kami persilahkan kepada pemenang kategori untuk naik ke atas panggung. Baik, selamat kepada para pemenang untuk nominasi berita terbaik TV dan radio. Dan untuk selanjutnya kita akan langsung masuk di penghargaan talk show terbaik radio dan juga televisi. Baik, kita mengundang untuk Dara Daeng dari Kabupaten Maros membacakan nominasinya. Ada Sukram Jamal. Dan juga Siti Aisyah Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Siti Aisyah Maharani. Dan kembali saya Sukram Jamal kembali dipercayakan untuk mengumumkan salah satu penghargaan di KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Dan kali ini kita berdua akan membacakan nominasi kategori Talk show radio dan televisi terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Daeng, bahwa yang menjadi bagian dari kategori ini bukan hanya seberapa menarik acara tersebut, tetapi seberapa mampu memberikan edukasi dan berbagai hal positif untuk masyarakat luas, Daeng. Iya, betul sekali, dan tanpa basa-basi, tanpa menunggu lama, kita akan menyaksikan nominasi kategori talk show radio terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Nominasinya adalah nominasi kategori talk show radio terbaik KPID Awards 2023. Apa yang harus kita lakukan gitu untuk membangkitkan mereka? Radio Peduli Pare-Pare. Apa kabar Pare-Pare? Kita ketemu lagi di acara Sipakai yang untuk edisi hari ini. Rewako FM, Rumah Hijau Denasa.
Ini dikenal juga menjadi salah satu lorong wisata yang merupakan juga bagian dari program RRI Makassar. Dialog luar RRI 1. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang masih bersama kami di sini, itulah tadi pemutaran VT dari nominasi kategori talk show radio terbaik. Dan kembali kita akan menyaksikan VT dari nominasi kategori talk show televisi terbaik KPID Award Sulawesi Selatan tahun 2023. Dan nominasinya adalah nominasi kategori talk show televisi terbaik KPID Awards 2023. Kompas TV Makassar, Sapa Sulsel. Digitalisasi penyiaran jadi potensi menopang ekonomi hijau. TVRI Sulawesi Selatan, Parai Kate, kontribusi Geopark Maros Pangkep bagi ekonomi hijau. Celebes TV, obrolan kare bosi, beralih ke kendaraan listrik. Yang kita lihat bersama. Betul sekali sih Taisha, seperti kita telah menyaksikan nominasi kategori talk show televisi terbaik di KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Oke, langsung saja di tangan kita berdua sudah ada pemenang di masing-masing kategori talk show radio terbaik maupun talk show televisi terbaik. Dan saat kita akan umumkan. Baiklah, marilah kita bersama-sama membuka. Oke, kami akan mengumumkan pemenang talk show radio terbaik. Langsung saja kami ucapkan selamat kepada LPPL Radio Peduli. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk pemenang talk show radio terbaik dari LPPL Radio Peduli. Dan langsung saja rekan saya Siti Aisyah akan mengumumkan pemenang talk show televisi terbaik. Baiklah, pemenang talk show televisi terbaik jatuh kepada Kompas TV Makassar. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang talk show baik kategori radio terbaik maupun televisi terbaik KPID Awards Sulawesi Selatan tahun 2023. Maka dari itu kami mengundang dengan hormat agar bisa bergabung bersama kami untuk menerima penghargaan sebagai pemenang talk show radio terbaik dari LPPL Radio Peduli. Dan untuk pemenang talk show televisi terbaik untuk Kompas TV Makassar. Baik pendengar, rangkaian pelaksanaan KPD Award 2023 masih berlangsung untuk beberapa kategori lagi dan tadi juga sudah ada beberapa kategori yang disampaikan untuk nominasi dan tentunya kita berharap KPD Award 2024 juga akan berlangsung meriah seperti malam hari ini. Kami yang bertugas dari RRI Makassar, saya Fitriani Rahman dan rekan dari teknik ada Oki Nurdianto, Yudi Stira dan Ruliandi Putra pamit dari ruang dengar Anda. Bersama rekan kami yang ada di studio Ruslan Hidayatullah dan juga Ivon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabupaten Maros menghadirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Aga Kareba sahabat penyiar Baji-baji ji. Alhamdulillah, semoga